Selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Soti Honto. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan penuh berkah. Sadhu, sadhu, sadhu. Yang kami hormati pembimbing meditasi Rama Ramani, Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia. Selamat bergabung dalam acara Nalanda Mindfulness Class. Selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu sahabat meditasi yang baru pertama kali bergabung dalam acara malam hari ini. Dan selamat bergabung kembali untuk Bapak Ibu yang sudah rutin mengikuti acara malam hari ini yang diselenggarakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Bersama saya Sukita, pastinya bahagia. Dan malam hari ini saya bahagia sekali karena dapat terhubung bersama Bapak Ibu sahabat meditasi di ruang virtual ini. Dan malam ini saya juga ditemani oleh teman-teman mahasiswa asuh Nalanda Foundation. Boleh dilambaikan tangannya teman-teman? Iya. Bapak Ibu sahabat meditasi, ini merupakan sebuah karma baik karena kita dapat meluangkan waktu dan berlatih meditasi ya. Tentunya untuk meluangkan waktu untuk bisa berlatih itu tidaklah mudah, apalagi kita yang diselangi oleh kesibukan bekerja, dikejar-kejar deadline ataupun tugas kuliah yang mengakibatkan kita tidak dapat meluangkan waktu untuk berlatih meditasi. Tapi karma baiknya kita malam hari ini bisa berkumpul bersama untuk berlatih meditasi. Nah, Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berbahagia, selanjutnya mari kita awali acara pada malam hari ini dengan doa. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silahkan dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sahabat Dhamma, mari menghadap ke layar. Apabila yang di rumah memiliki altar Buddha, silahkan dapat melakukan puja bakti di depan altar Buddha. Ya, teman-teman Dhamma, mari kita duduk bersimpul lutut. Kita akan memanjatkan Parita Nama Karapatha secara terpimpin. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Silakan dapat duduk bersila. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, malam hari ini kita disuguhi sebuah tema yang sangat menarik sekali, yakni mengenai seni bernafas dengan penuh kesadaran. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi, kita pastinya tahu ya, ini temanya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Dan malam hari ini panitia juga sudah menyiapkan video ilustrasi yang berkaitan dengan tema malam hari ini. Untuk itu mari kita saksikan bersama video ilustrasinya berikut ini. Apabila seseorang mengenal tentang dua aspek dari Dhamma, yaitu konsentrasi dan kesadaran, kemudian ia sungguh-sungguh memahaminya, maka
semua belenggu akan berkurang, kemudian menipis dan menghilang. Dhammapada 384. Sebuah kehidupan yang damai tentu menjadi dambaan bagi banyak orang. Namun, apakah kamu pernah membayangkan bagaimana seseorang yang ingin hidup damai tetapi hatinya gelisah, pikirannya bercabang, dan kesadarannya kabur? Apa yang terjadi? Selayaknya danau yang tenang, hati yang jernih memantulkan kebenaran. Namun, saat hati kita dipenuhi oleh amarah, kebencian, dan ketakutan, kita melihat dunia dengan bayangan yang keliru. Namun, pikiran sering membawa kita pada ilusi. Ia berbisik tentang masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum tiba. Dan kesadaran adalah cahaya dalam diri kita. Kesadaran bukan hanya sekadar pikiran, bukan pula emosi yang datang dan pergi, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang lebih sunyi. Hal ini sama dengan keadaan pikiran seseorang yang ingin sukses, tapi di dalam hatinya ada rasa takut akan kegagalan. Kesadarannya sibuk dengan kekhawatiran yang tak berujung. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada keselarasan antara hati, pikiran, dan kesadaran. Tanpa keselarasan, hidup seperti perahu di tengah badai. Hati ingin satu arah, pikiran ke arah lain, dan kesadaran tersesat di antaranya. Padahal untuk menjalani kehidupan harus dengan kesadaran penuh, dimulai dengan mengetahui napas, bermeditasi yang benar, hingga menyadari bagaimana keaslian dari tubuh badan jasmani kita. Lalu, bagaimana cara membangun keselarasan ini? Bagaimana hidup dengan membangun kesadaran penuh? Jadi, selaraskanlah dan temukan harmoni di hidupmu dalam Nalanda Mindfulness Class. Ya, demikian tadi ya video ilustrasi yang berkaitan dengan tema malam hari ini ya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa bernafas adalah hal yang sudah kita lakukan setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik ya. Namun, apakah kita pernah menyadari ya, nafas itu bagaimana dia masuk dan bagaimana dia keluar dari tubuh kita? Dan tema kita malam hari ini bukan hanya sekedar tentang kesadaran untuk bernafas, tapi lebih luas dari itu. Dan nanti akan kita perdalam lagi bersama pembimbing meditasi yang akan kita saksikan video profilnya berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluwai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabya beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki. Bapak Ibu, sahabat meditasi, silakan dapat menyapa beliau melalui kolom komentar. Saya di sini akan menyapa beliau secara virtual. Selamat malam Romo Yongki.
Namo Buddhaya. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Sukita. Buddhaya. Iya, semoga Romo dalam kondisi yang sehat dan penuh berkah Romo. Sadu, sadu, sadu. Sama dengan senang hati, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, Ya. sadu. Ya Romo, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Romo untuk membimbing meditasi dan menyampaikan materi. Silakan Romo. Baik, sebelumnya mari kita beranjali, tetap beranjali, dan saya akan memuji nama Guru Agung kita dengan saya membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat-sehat, selamat, dan senantiasa berkah. Baik, seperti kita sama-sama tadi sudah menyaksikan ilustrasi yang luar biasa yang dipilih temanya oleh Nalanda Foundation, yaitu untuk Nalanda Mindfulness Class malam hari ini luar biasa temanya. Seni bernafas dengan penuh kesadaran. Kita masing-masing sudah melihat, menyaksikan ilustrasi bagaimana dengan seni bernafas ini muncul, bagaimana kesadaran ini harus tetap kita jaga, kita pelihara, kita bangunkan. Ini harus benar-benar dengan jelas. Harus benar-benar jelas dan sudah ditayangkan dengan ilustrasinya juga dengan baik sekali dan sangat mudah untuk kita bisa mengurainya. Ini bagi saya melihat tadi ilustrasinya sudah ditayangkan, saya sangat terkesan sekali dengan bagaimana bisa memunculkan suatu ilustrasi yang begitu bagus. Seni bernapas dengan penuh kesadaran. Seperti kita sama-sama sudah mengetahui, kita tidak pernah berhenti bernapas. Begitu kita lahir sampai akhir hidup kita, terus-menerus kita bernapas. Tapi kita bernapas tanpa kita mengetahui, tanpa kita sadari, tanpa kita mengingat bahwa detik ini saya sedang bernapas. Sesungguhnya kita alami sesuai yang terjadi, apapun itu tetap kita bernapas. Nah, disinilah bagaimana Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan kita, memberikan suatu cara untuk kita bisa mendapatkan suatu cara untuk kita hidup ini bisa benar-benar kita menyadari sesuai semua apapun yang kita lakukan. Melalui pikiran, melalui ucapan, melalui jasmani kita semua bisa menyadari dengan jelas. Perlu diketahui, bernapas adalah suatu aktivitas tubuh kita. Maka dalam salah satu sutta, Mahasatipatthana Sutta, Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita berkontemplasi pada jasmani kita. Ya, paling mudah itu, paling gampang. Jasmani, perasaan, bagaimana kita berkontemplasi pada pikiran, bentuk-bentuk pikiran kita,
dan dhamma. Dhamma ini adalah semua mental dan jasmani kita. Yang terkasar, yang termudah untuk kita memasuki, berlatih, bernapas dengan penuh kesadaran ini adalah bagaimana kita mengetahui dahulu bahwa bernapas ini adalah aktivitas jasmani. Ya, sekali lagi, bernapas adalah aktivitas jasmani. Maka dari itu, kita sama sekali tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak mengingat bahwa setiap detik kita bernapas. Entah itu kita sadar, entah kita itu tidur, entah kita itu dimanapun itu kita bernapas gitu loh. Nah, disinilah bagaimana Guru Agung kita mengajarkan kita untuk kita bisa benar-benar memperhatikan jasmani kita melalui ada sesuatu yang harus kita sadari agar pikiran-pikiran kita tidak melantur gitu loh. Yang tadi sudah dalam ilustrasi sudah dijelaskan, kita bernafas sekarang, tapi pikiran kita nggak mengikuti, nggak tahu gitu bahwa kita tuh sedang bernafas. Yang tahu pikiran kita berpikir yang sudah lewat. Entah itu kita berpikir apa, tapi yang sudah lewat. Entah itu 5 menit sudah lewat, atau entah itu kemarin, entah itu minggu kemarin, atau entah itu beberapa tahun yang lampau gitu loh. Demikian juga yang akan datang kita berpikir, kita khawatir, kita cemas ya. Bagaimana kita gelisah gitu loh. Nah, itu semua karena tidak kita menyadari, tidak mengetahui seni bernapas gitu loh. Dan Sang Buddha ajarkan kita bagaimana kita harus benar-benar mengerti. Dalam tadi dijelaskan ya, dijelaskan Dhammapada yang berapa? 348. Demikian juga dengan ada dalam Majjhima Nikaya 118 ya, di situ juga Mahasatipatthana Sutta atau di Digha Nikaya. Di situ juga ada Mahasatipatthana Sutta, dan semua juga memperhatikan salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan aktif jasmani kita, yaitu salah satunya anapanasati atau cara bagaimana kita memperhatikan kita bernafas. Ini sangat penting gitu loh. Ya, sangat penting kita benar-benar harus pada saat kita memperhatikan, menyadari detik ini saya sedang bernafas, yang tadi sudah dikatakan oleh adik kita, host kita, yaitu bagaimana kita menghirup napas kita tahu, bagaimana kita menghembuskan nafas kita tahu. Bila kita mengetahui, bila kita menyadari, kita mengingat, maka pada detik itu, maka kita benar-benar ada di kehidupan di detik ini sekarang. Bukan yang akan datang atau bukan yang sudah lampau gitu loh. Nah, ini sangat penting ya, bagaimana kita menyadari bernapas pada saat ini. Inilah yang sangat penting. Dan kalau ini kita bisa lakukan, maka kita senantiasa sadar, senantiasa mengetahui apapun yang akan kita lakukan melalui pikiran kita, ucapan kita, dan pikiran kita. Karena sesungguhnya latihan ini hanya ada satu-satunya cara, yaitu bagaimana kita melatih kesadaran kita melalui meditasi. Ini sangat penting gitu. Yang tadi sudah dikatakan ada dua tuh, melatih kesadaran dan melatih konsentrasi. Tapi khususnya malam ini saya menggiring hanya melatih kesadaran sehingga memunculkan konsentrasi. Kalau tadi disebutkan ada dua, kesadaran dan konsentrasi. Tapi malam ini saya berusaha memunculkan kesadaran ya. Jadi di sini seni bernapas dengan penuh kesadaran, karena
munculnya penuh kesadaran, baru munculnya si konsentrasi. Karena konsentrasi ini bukan konsentrasi yang bersekutu dengan napas kita, tapi konsentrasi ini hanya sebagai suatu senjata, suatu alat yang sangat-sangat baik, sangat bagus untuk benar-benar membuat kita senantiasa fokus, senantiasa kita berkonsentrasi terus-menerus. Begitu ada perubahan pada napas itu, si konsentrasi ini selalu muncul gitu loh. Jadi akibat ya, konsentrasi ini akibat. Kesadaran sebagai sebab. Ya, perhatikan. Ini sangat penting. Bila kita perhatikan, bila kita bernapas, mulai napas itu masuk, kita perhatikan dengan kesadaran. Saya tahu, saya bernapas, menghirup napas, saya tahu, itu sadar. Artinya ini kesadaran. Begitu kita kesadaran, harus diikuti dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mendorong, memunculkan kesadaran. Kesadaran adalah mengetahui, mengingat, menyadari, dan merasakan. Ini kesadaran. Begitu kita merasakan, mengetahui, dan menyadari, napas itu masuk, napas itu keluar, kita tahu. Napas itu pada saat masuk, kita merasakan, oh ini dingin. Pada saat napas itu keluar, saya merasakan ada hangat. Nah, karena kita merasakan ini, sehingga kita benar-benar waspada. Dingin, hangat. Dingin, hangat. Waspada, begitu berperhatian penuh, menyadari, mindfulness dan awareness, sadar benar-benar, waspada benar-benar, sehingga akibatnya memunculkan fokus. Begitu fokus, maka kita semakin tajam, semakin tajam. Nah, inilah akibat. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Ya, sekali lagi, konsentrasi saat ke saat. Inilah konsentrasi yang harus kita munculkan gitu loh. Ya, kalau kita dengan kesadaran kuat dan benar-benar waspada, sehingga memunculkan fokus yang bagus, didorong oleh usaha kita, sehingga baru muncul konsentrasi. Setiap ada perubahan, dingin, panas, kita tahu konsentrasi itu menusuk. Muncul lagi, napas itu pendek, munculnya pendek, dia tahu konsentrasi menusuk lagi. Jadi kesimpulannya, konsentrasi akibat dari 3 hal tadi. Penyebabnya usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten sebagai wirya, memunculkan kesadaran, sati, kesadaran, menyadari, mengingat, mengetahui, merasakan, dan waspada, sang pajanya. Ini selalu mengingat, mengingati, ini perubahannya. Dingin, panas, panjang, panjang, pendek, pendek, terus menerus, dan fokus. Karena fokus memunculkan konsentrasi saat ke saat. Dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Sekali lagi, kanika samadhi. Jadi konsentrasi ini akibat. Ya, begitu muncul konsentrasi, sehingga semakin lama apapun perubahan dari kita bernapas, maka kita mengetahui dengan jelas. Karena kita mendorongnya dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, memunculkan sati sang pajanya, sati kesadaran, menyadari, mengingat, mengetahui, merasakan adanya napas tersebut. Demikian juga dengan kewaspadaan yang sangat kuat, saudara kembar dari kesadaran, yaitu awareness. Benar-benar mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun, sehingga kita semakin fokus, sehingga memunculkan
konsentrasi saat ke saat. Nah, kalau ini muncul, maka perlahan-lahan seni bernapas kita dengan kesadaran penuh ini semakin tajam, sehingga kita menjadi terampil. Apapun yang terjadi pada perubahan-perubahan kita bernapas, maka kita mengetahui. Kita menjadi terampil, karena terampil kita benar-benar enjoy melakukannya, tidak terpaksa. Kita enjoy. Nah, inilah kenapa Nalanda Mindfulness Class ini membuat suatu tema-tema seperti ini. Inilah yang luar biasa, tidak ada di luaran. Ya, cuma ada di Nalanda Mindfulness Class ini. Ini luar biasa. Sehingga benar-benar di sini memunculkan suatu orang menjadi terampil, orang menjadi nyaman, sehingga orang itu menjadi melakukan meditasinya dengan sukacita, dengan gembira. Inilah manifestasi dari orang tergiur dengan meditasi. Dalam bahasa Pali disebut piti. Nah, karena memunculkan piti, sehingga semakin lama sang meditator atau sang pemeditasi ini adalah dia bisa menjadi lebih tenang, dia memperhatikan pernapasannya, memperhatikan objek-objek yang berubah, dia mengetahui. Maka dia dengan demikian, maka dia hidup pada saat ini. Inilah ketenangan yang muncul. Semakin dalam. Begitu si ketenang ini muncul, maka semakin lama dia semakin terampil, semakin tenang, semakin konsentrasi, semakin tajam, semakin waspada, semakin menyadari, semakin semangat bagus, sehingga lama-kelamaan apapun yang terjadi dia selalu positif. Apapun yang terjadi pada jasmani dia melalui napas tadi, dia tetap melakukannya dengan mengerti, memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Inilah yang disebut UPK. Maka yang sesungguhnya orang tersebut memasuki ini dengan seni bernapas dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kompleks. Ya, dalam pembahasan malam ini adalah benar-benar ada satu sutta yang benar-benar kita kompleks masuk, memunculkan manifestasi dari sutta ini, yaitu Sata Bojjhanga atau 7 faktor pencerahan, yaitu kesadaran, investigasi dhamma atau melakukan awareness tadi, sehingga memunculkan effort yang kuat, stabil, dan kokoh. Demikian juga memunculkan konsentrasi, memunculkan keterampilan, menjadi tenang dan benar-benar seimbang, tenang seimbang. Inilah Sata Bojjhanga. Bila Sata Bojjhanga muncul, maka akibatnya adalah dia menjadi bisa hidup pada saat ini. Tidak lagi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang gelisah, pikiran-pikiran yang takut, cemas, ragu-ragu, apapun itu. Jadi inilah cara satu-satunya bagaimana kita melatih seni bernapas ini dengan penuh kesadaran, kewaspadaan, hingga memunculkan konsentrasi, kita menjadi terampil, menjadi tenang, menjadi seimbang untuk hidup saat ini. Pada saat ini terjadi kita lakukan, maka kita lepas dari kegelisahan, ketakutan, kecemasan, mungkin juga ketidakpuasan. Apapun yang terjadi, kita hidup saat ini dan benar-benar kita menjadi tenang, menjadi bijaksana, menjadi sabar, dan semua apapun yang terjadi pada tubuh, batin, dan jasmani kita, kita menjadi bisa memahaminya dengan baik, dengan kesadaran penuh. Ya, saya kira cukup ulasan seni bernapas dengan penuh kesadaran pada malam hari ini, dan kita lanjutkan memasuki latihan meditasi di malam hari ini, yang durasinya saya serahkan pada host kita, Dek Sukita, silahkan. Baik, mari Ibu Bapak sekalian,
dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class dimulai dari sekarang. Kita memasuki latihan pada malam hari ini. Baik, mari perlahan-lahan kita pejamkan mata kita dengan ambil sikap duduk yang tegak lurus. Lalu perlahan-lahan ambil dari mulai satu titik di ubun-ubun kita, di kepala kita. Kita lakukan relaksasi untuk 1 sampai 2 menit. Lelehkan dari ubun-ubun di kepala kita. Turun ke bagian belakang kepala kita, ke kiri, ke kanan, ke depan kepala kita, ke seluruh wajah Anda, penuh dengan rasa kendur, rileks, dan sangat nyaman. Lalu turun terus, sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Terus lelehkan rasa relaksasi ini dari leher ke pundak Anda, ke lengan kiri, lengan tangan kiri sampai ke ujung jari-jarinya. Kendur, kendur, rileks. Demikian pula dari pundak ke lengan kanan Anda, tangan kanan terus sampai ke jari-jari kanan Anda. Kendur, kendur, rileks. Demikian pula dari dada turun ke perut, kendur, kendur, rileks. Dari belakang punggung Anda, pinggang sampai ke pantat Anda, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Terus sampai ke paha kiri Anda, sampai ke lutut kiri Anda, ke kaki kiri Anda, sampai ke ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Demikian pula pangkal paha kanan Anda, paha kanan sampai ke lutut, dari lutut terus ke kaki kanan Anda, sampai ke telapak kaki kanan Anda, sampai ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Semakin rileks, semakin nyaman. Kini kita ulang, mulai dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan ke seluruh jasmani Anda. Kendur, kendur, rileks. Cek kembali di mana yang masih ada rasa tegang, lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks. Sehingga Anda benar-benar merasa sangat rileks, sangat nyaman. Sehingga nanti kalau pada saat Anda bermeditasi ada sesuatu hal yang tidak berkenan pada jasmani Anda bisa memahaminya dengan rileks, dengan sukacita, dan bisa memahaminya dengan ikhlas. Kini saatnya kita memasuki latihan meditasi pada malam hari ini,
Dimulai dari memperhatikan postur tubuh Anda atau sikap duduk Anda. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Memunculkan kesadaran Anda, kewaspadaan Anda. Sekali lagi kesadaran Anda menyadari, mengingat, merasakan, mengetahui adanya sikap duduk Anda satu garis dan diikuti dengan kewaspadaan, dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda tahu. Mungkin dia melemah atau menegang, atau mungkin condong ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, Anda tahu. Karena Anda fokus, maka baru memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan sedikit saja, menegang sedikit, Anda fokus mengetahui, maka konsentrasi menusuk. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu semakin tajam menusuk. Sehingga lama-kelamaan Anda menjadi terampil. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Pada saat memperhatikan postur duduk, Anda sebutkan duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, maka Anda benar-benar merasakan, menyadari, mengingat, mengetahui sikap duduk Anda, satu garis. Dan Anda juga waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada sikap duduk Anda tahu. Hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Semakin lama Anda semakin terampil. Hingga Anda sangat-sangat tergiur dan sangat sukacita melakukannya. Sangat gembira, hingga memunculkan ketenangan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Yang akhirnya apapun yang terjadi pada objek yang Anda perhatikan dan kesadaran yang memperhatikan objek, perubahan-perubahannya Anda bisa memahami dengan jelas, tidak terobsesi, Anda menjadi tenang, seimbang. Demikian juga Anda memperhatikan sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi pada jasmani Anda. Bila Anda merasakan, Anda boleh sebutkan dalam hati, sentuh, 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 sentuh. Lebih dalam lagi, Anda masuk kepada objek utama Anda atau objek parkir Anda yang selalu bergerak, yaitu perut Anda yang tidak pernah berhenti. Pada saat Anda menarik nafas, perut Anda terisi udara. Perut Anda bergerak mengembung. Demikian sebaliknya. Pada saat Anda menghembuskan nafas, perut Anda bergerak mengempis karena lepasnya udara dari tubuh Anda. Untuk lebih tajam lagi, Anda sebutkan dalam hati. Kambung, kambung, kampis. Kampis, kambung, kambung, kampis. Kampis, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya. Gerakan kembung dan kempisnya perut Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental padanya. Kembung, kempis, kembung, kempis. Bila ada objek-objek lainnya muncul, Anda mendengar suara atau apapun itu, bila itu tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda terus-menerus memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya
perut Anda dan melakukan pencatatan mental. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu, sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda menyadari, mengingat, mengetahui, merasakan Anda sedang berpikir. Maka cepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir. Yang Anda benar-benar menyadari detik ini saya sedang berpikir. Atau berkelana. Atau detik ini pikiran saya sedang berkelana. Anda menyadari mulai berkelana prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, Anda ingat kembali adanya objek mangkal Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan Anda kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya yang Anda harus hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya penolakan atau rasa benci, tidak suka. 3. Munculnya rasa lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus mengetahui dengan secermat mungkin dan melakukan pencatatan mental. Contoh, muncul rasa gelisah. Anda tahu, sadar, mengetahui dengan jelas. Sebutkan dalam hati, gelisah. Ketahui mulai muncul gelisah prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, bila Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir Anda, maka spontan Anda kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kempis.
Tabe Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Yuk, sadu. Ya, ini waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Sukita, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Romo Yongki. Bapak Ibu, sahabat meditasi, tadi kita sudah mendengarkan dengan seksama pemaparan materi dari Romo Yongki. Kemudian kita juga sudah praktik langsung untuk bermeditasi, untuk benar-benar merasakan kesadaran dari bernafas, begitu ya. Dan maka selanjutnya kita akan memperdalam pengetahuan kita atau pemahaman kita terkait tema pada malam hari ini ya, dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dan sahabat meditasi untuk berpartisipasi aktif dengan bertanya ya seputar tema kita pada malam hari ini ataupun terkait pengalaman yang dirasakan selama bermeditasi tadi, begitu ya, bisa ditanyakan. Bapak Ibu sahabat meditasi juga bisa menceritakan pengalamannya saat bermeditasi juga, begitu ya. Jadi kita bersama-sama sharing di sini juga. Nah, dan selain itu saya juga mengajak Bapak Ibu sahabat meditasi untuk dapat mengaktifkan kameranya supaya kami juga bisa melihat wajah bahagianya setelah bermeditasi, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga menginfokan bahwa untuk pertanyaan ini kita batasi ya, mungkin sekitar 3-4 penanya ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dapat bertanya melalui kolom komentar atau dengan menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan. Jadi bisa bertanya langsung kepada Romo Yongki, begitu ya. Dan teman-teman di sini yang bersama saya jika ingin bertanya silahkan dapat mengangkat tangannya supaya saya bisa melihat di depan kamera, begitu ya. Baik, silahkan Bapak Ibu, apakah sudah ada yang bertanya? Oh ya, coba tinggal. HP saya mati. Oh ya, di sini. Mohon maaf. Baik Romo, izin saya menyampaikan pertanyaan dari Soti Sanjaya. Selamat malam Romo Soti Hontu, izin bertanya. Bagaimana cara melatih diri untuk lebih sadar terhadap nafas dalam kondisi yang penuh tekanan dan kecemasan? Wah, ini pertanyaan Bapak Soti ya. Romo silakan dapat dijawab. Silakan Romo. Iya, baik. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi ini langsung ke meditasi nih ya. Jadi di sini adalah seni bernapas nih adalah bagaimana kita menyadari cara kita mengetahui aktivitas jasmani kita. Tadi saya sudah katakan sesungguhnya dalam bagaimana kita memperhatikan aktivitas jasmani kita, ya satu pertama adalah masuk keluarnya nafas atau disebut anapanasati. Ini salah satu aktif jasmani ya, satu. Kedua adalah bagaimana kita memperhatikan postur tubuh kita. Ya, postur tubuh di sini sikap tubuh yang kalau sedang duduk ya kita perhatikan sedang duduk. Bagaimana ada 4 ya biasanya, duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Dan ini nomor 2. Nomor 3 adalah bagaimana kita mengetahui aktivitas tubuh kita yang tidak pernah berhenti bergerak atau berubah. Ini adalah bagaimana kita memperhatikan the 4 elements atau 4 unsur yang menopang jasmani kita. Ini salah satunya. Jadi sudah berapa ya tadi ya? Sudah 4 ya, 3. Lalu satu lagi bagaimana kita memperhatikan semua aktivitas jasmani kita melalui perubahan-perubahan sikap dari jasmani. Ini keempatnya. Dan kelima adalah bagaimana kita memperhatikan jasmani kita melalui ketidakbaikan atau yang sesuatu hal yang yang bahwa jasmani kita ini sesuatu hal yang bukannya yang indah gitu loh. Selalu contohlah dari banyak lubang-lubang di tubuh kita,
mata mengeluarkan air mata, telinga ya, hidung, lidah, semua yang keluar ini adalah hal-hal yang busuk gitu loh. Yang kalau contoh lah, rambut kita bagus nih, wah bagus tuh baik. Tapi rambut ini bila copot, bila selesai copot, taruh di makanan, masuk di makanan, maka kita sudah nggak berani makan nih makanan ini, jijik gitu. Nah ini disebut asuba. Dan ada lagi 9 tingkatan begitu kita mulai meninggal sampai tulang belulang. Ini nawakula dipanggilnya. Nah ini semuanya ada 6 ya. Jadi 6 ini semuanya itu bagaimana kita berkontemplasi pada jasmani. Dan ini sangat penting. Dan ini adalah maka kenapa tadi saya katakan bahwa seni bernapas, memperhatikan napas kita dengan kesadaran penuh ini adalah bagaimana kita berkontemplasi pada jasmani, salah satunya. Maka memang tidak mudah gitu, tidak ujuk-ujuk kita langsung duduk meditasi berlatih langsung bisa gitu. Tapi harus benar-benar kita berlatih dengan sungguh-sungguh hingga lama-kelamaan baru bisa memunculkan suatu yang tadi saya sudah ulas, bisa memunculkan 7 faktor pencerahan, maka kita bisa memasuki inti dari ajaran Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, yaitu bagaimana kita bisa memahami adanya penderitaan, adanya ketidaksukaan kita. Kedua, kita bisa benar-benar bisa mengeliminasi, bisa menyadari kegandrungan kita, melemahkan kegandrungan kita kepada segala sesuatu, kesukaan atau ketidaksukaan. Dan yang ketiga, karena kita bisa melakukan ini, maka yang ketiga kita bisa tidak terobsesi. Yang keempat, kita terus-menerus melakukannya dengan teknik yang benar. Dan itu next time saya akan menjelaskan dengan jelas kalau sesuai dengan temanya. Dan tema malam hari ini yang tadi ditanyakan adalah bagaimana kita bisa melakukan ini dengan baik, yaitu harus terus-menerus melakukan latihan meditasi. Khususnya di sekarang nih yang dijadwalkan oleh Nalanda Mindfulness Class. Ya, kita lakukan itu dengan baik, maka inilah syaratnya yang termudah, yang terbaik. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya, luar biasa sekali. Ya tadi ya Bapak Soti, pertanyaan sudah dijawab oleh Romo Yongki dengan sangat jelas sekali. Dan beliau juga tadi sudah memberikan contoh juga. Dan beliau juga menekankan untuk sering berlatih ya, karena hal ini memang tidak mudah begitu ya Romo. Baik. Ya. Ya, selanjutnya Romo ada pertanyaan dari Zoom. Izin saya menyampaikan Romo dari Ibu Emma. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara kita praktik untuk melakukan bagaimana atau praktik yang kita lakukan mungkin selain meditasi dalam sadar berucap dan mengolah persepsi orang yang bisa saja berbeda dengan pendapat kita Romo. Oh jadi untuk itu ya Romo, oke baik. Silakan Romo dapat dijawab pertanyaan dari Ibu Emma. Baik, ya. Inilah sesungguhnya ini berkaitan sekali Ibu Emma. Pertanyaannya sangat bagus sekali, tapi Ibu Emma ini sudah langsung masuk ke prakteknya. Perhatikan, Nalanda Mindfulness Class ini membentuk suatu cara teknik untuk kita melatih kesadaran kita sehingga kita benar-benar melatihan ini. Kalau latihan ini kita latih dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar piawai, sehingga prakteknya di kehidupan kita sehari-hari, maka otomatis menjadi benar-benar kita menyadari segala sesuatu yang terjadi pada batin dan jasmani kita, gitu loh. Apapun yang kita mau lakukan dengan fisik kita, jasmani kita, apapun yang kita ingin lakukan dengan ucapan kita, dengan pikiran kita, diikuti dengan hasil dari latihan kita yang benar-benar serius dan piawai dan terampil sehingga memudahkan kita gitu loh.
Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi dari luar, dari orang lain membentur ke pintu sensitivitas kita, mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran, maka selalu kita bisa menjaga, kita bisa memanage, kita bisa menyadari, mewaspadai semua gejolak-gejolak batin kita untuk menghadapi objek-objek yang kontak dengan pintu sensitivitas kita. Sehingga kita terampil. Dengan kita terampil, otomatis kita tidak terobsesi dengan yang kita suka, kita tidak terlalu melekatinya, menginginkannya, dan yang tidak suka juga kita tidak membenci gitu. Dan kita bisa menghadapinya dengan memahami dan bijaksana. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya, luar biasa sekali. Demikian ya Ibu Emma, pertanyaannya sudah dijawab oleh Romo Yongki dengan sangat jelas sekali dan saya tidak akan memperjelasnya lagi atau mengulasnya kembali. Saya akan berlanjut. Di sini sudah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Silakan. Ini mic-nya teman-teman. Cek. Ini pertanyaan dari kepala asramanya Romo. Kepala asrama dari mahasiswa Arsenal Foundation. Silakan. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya Romo, mohon izin bertanya Romo terkait meditasi begitu, karena supaya kita belajar meditasi bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi mohon Romo memberikan nasihat. Setelah kita meditasi, sikap kita harus bagaimana? Kemudian ketika kita sedang berada dengan orang banyak, kita harus bagaimana cara mengendalikan sikap, kemudian cara mengendalikan pikiran. Karena yang saya rasakan gitu, ketika kita sedang bermeditasi kita merasa cukup tenang begitu. Tapi ketika kita sedang berada di kerumunan atau kita sedang di tempat yang ramai orang itu, pikiran dan perasaan kita yang kadang susah terkendali Romo. Mohon izin dan mohon nasihatnya. Baik. Terima kasih. Luar biasa. Ini juga salah satu cara yang memang kelihatannya mudah gitu loh ya, tapi nggak mudah gitu loh. Kenapa nggak mudah? Karena kita ingat guru agung kita berlatih meditasi itu bukan 1 hari 2 hari gitu loh. Yang secara kita mengetahui dari apa yang tertulis dari suta-suta, maka 6 tahun, bayangkan 6 tahun dengan terus-menerus pagi, siang, sore, malam, dan terus-menerus setiap terjaga tidak tidur, maka beliau meditasi. Beliau melakukannya dengan luar biasa sebagai Pangeran Siddhartha sehingga mencapai kebuddhaan. Nah, di sini ini penting. Jadi kesimpulannya, ajaran Buddha ini adalah sangat-sangat jelas, cukup diketahui, yang seperti kemarin Magga Puja sudah jelas, cuman sabapabasa akaranang kusalasa upasambada sacita paryo dapanang, maka ini sudah cukup. 1, tidaklah melakukan kesalahan-kesalahan, artinya di sini harus benar-benar jangan sekali-kali kita melakukan kesalahan meskipun itu kecil, kita jaga. Artinya kita benar-benar mempunyai cara melakukan suatu moralitas yang baik. Contoh, Pancasila adalah yang disebut sila dasar, yaitu warita sila. Tapi warita sila ini tidak bisa hanya kita menghafalkan, melafalkan sebagai Pancasila. Kita harus mengisinya dengan baik, karena Pancasila ini harus ada objek yang kontaknya baru terjadi. Ini warita sila. Sila yang pasif.
maka kita balik, dia menjadi sila yang aktif. Dari warita sila menjadi carita sila. Moralitas pertama, carita sila contoh yang pertama. Berusaha tidak melakukan membunuh makhluk hidup. Maka di sini kita rubah menjadi aktif. Tadi pasif, sekarang aktif. Aktif adalah bagaimana kita seperti Nalanda Mindfulness Class sering melakukan function, lalu sering juga membantu orang yang susah, kita lakukan terus-menerus aktif. Dengan kita sering melakukan hal yang aktif, demikian juga yang nomor 2, kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan, maka kita balik, kita menjadi aktif, kita menolong siapa yang kurang, siapa yang minum, kita bantu berdana apa melakukannya. Demikian juga yang ketiga, demikian juga yang keempat dan kelima. Maka kita aktifkan, maka ini salah satu cara. Kedua, moralitas kita sudah baik, maka kita terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan ini, sehingga memunculkan kebiasaan kita untuk sehari-hari kita menjadi lembut. Karena kita selalu mengasihi. Dengan melaksanakan kita balik Pancasila ini dari pasif menjadi aktif, sehingga dimanapun kita berada, maka kita menjadi sosok orang yang dibutuhkan oleh siapapun. Nah, inilah memunculkan rasa metta, karuna, mudita, dan UPK. Seperti contoh dalam Karania Metta Sutta yang tertulis. Teitan carang nisinowa sayanowa yawatasa weita medo. Etang sating aditeya Brahma metang weihara edamahu. Yang artinya, pada saat kita berdiri, berjalan, duduk, berbaring, dimanapun berada, senantiasa kita benar-benar menjaga kesadaran kita, menjaga pikiran, kesadaran kita ada di suatu betul-betul ada dalam keadaan siklus Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Dengan demikian, terus-menerus kita lakukan sehingga dimanapun berada, kita disuka orang. Dimanapun berada, kita menjadi sosok orang yang penuh cinta kasih dan belas kasih. Dan bersuka cita selalu. Dengan demikian, itu dasarnya, dan yang terakhir kita terus-menerus melakukan latihan meditasi. Jadi kita latihan meditasi sudah didasari oleh moralitas yang jelas, aktif, dan benar-benar kita lakukan di masyarakat sehari-hari dengan batin yang penuh kelembutan, kejernihan. Sehingga pada saat kita meditasi, maka ini semua muncul. Sehingga kita balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari, maka terjadilah suatu praktek yang balance antara latihan kita dan praktek. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki, menarik sekali jawabannya. Tadi jawabannya sudah sangat rinci sekali dan jelas sekali, sampai-sampai Mas Budi sini sudah menyimak dengan sangat serius ya, dan saya yakin beliau sudah menangkap apa poin-poin yang sudah disampaikan oleh Romo Yongki tentunya. Dan Romo, malam hari ini teman-teman mahasiswa Asuh Nalanda Foundation sangat aktif sekali. Dari tadi saya sudah dibisik-bisikin untuk ingin bertanya. Jadi Romo izin saya memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa Sarama untuk bertanya lagi, Romo. Silakan. Oke, silakan tadi teman-teman. Jo. Oh ya, oke. Ya. Baik. Hari ini ada dua pertanyaan, Romo. Jadi yang putri dulu, baru itu nanti yang putra, Romo. Silakan. Sebelumnya selamat malam Romo, Sukiyoto Namo Buddhaya. Izin bertanya, bagaimana kita bisa mengajarkan seni bernafas dengan penuh kesadaran kepada anak-anak agar menjadi bagian dari kebiasaan hidup mereka sejak dini? Sekian Romo. Baik. Ini juga yang terpenting ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita masuki langsung latihan meditasi, jangan. Tapi kita bangkitkan dahulu bagaimana kita memunculkan rasa sukacita, rasa gembira, sehingga mereka termuncul animonya gitu loh.
Jadi orang yang kita akan berikan, kita usahakan memunculkan dulu animonya dengan sukacita, dengan rasa gembira. Nah, rasa sukacita dan rasa gembira ini yang bisa membuat dia mau berlatih. Kalau enggak, dia nggak mau berlatih. Ini sudah diterapkan di Singapura ya, di Singapura, Malaysia, lalu ini juga sudah diterapkan ke Taiwan. Di Taiwan juga sudah dilakukan. Yang saya juga pernah melihat di Kaohsiung, di Tainan juga lakukan seperti ini. Jadi usahakan, di Ceci juga dilakukan begini. Jadi kita lakukan dulu sukacita, gembira. Seperti saya juga melakukan hal yang sama pada saat saya membimbing meditasi. Contoh semalam, semalam hari Kamis saya membimbing di Saddhamma Meditation Center di Cikarang. Itu saya melakukan meditasi, setelah meditasi kita ada lakukan gitu, makanan kecil tapi senang-senang, ada gembira, semuanya gembira gitu. Nggak peduli dia tua, dia muda, dia anak kecil, tapi kalau kita bangkitkan dahulu animonya dengan rasa sukacita, rasa gembira, maka kegembiraan ini yang membuat dia menjadi punya suatu dorongan atau animo untuk berlatih meditasi. Ini penting ya, kalau enggak ya susah gitu loh. Ya, demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas penjelasannya ya. Semoga penjelasan dari Romo Yongki dapat menambah pengetahuan buat mahasiswa asrama, apalagi mahasiswa asrama ini memang ada yang mengajar untuk anak-anak sekolah minggu, Romo. Jadi nanti ini bisa mereka praktikan saat mengajar anak-anak sekolah minggu begitu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, Romo, selanjutnya pertanyaan satu lagi dari mahasiswa asrama Putra. Izin untuk memberikan mic. Iya. Silakan. Cek 1. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Iya, izin bertanya Romo terkait dengan meditasi. Yang ingin saya tanyakan di sini, yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa meditasi itu adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita selaras dengan perbuatan. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu terkadang kita melakukan sesuatu itu tanpa didasari dengan kita berpikir terlebih dahulu. Contohnya misalnya kita sedang makan, padahal kita lagi makan ini, jasmani kita lagi memegang sendok, kita ingin makan tetapi malah pikiran kita tidak menuju ke makanan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu praktek apa yang perlu kita praktekkan supaya pikiran kita ini selaras dengan apa yang kita lakukan. Karena banyak sekali kejadian bahwa seseorang itu sering sekali melakukan sesuatu tidak didasari dengan pikiran, dan itu membawa ke hal-hal yang kurang baik dan hal-hal yang negatif. Mungkin di sini yang ingin saya minta yaitu bagaimana prakteknya untuk pikiran ini bisa kita selaraskan dengan perbuatan, yaitu pikiran ini mengondisikan jasmani kita untuk melangkah, untuk melakukan hal apa gitu, Romo. Sekian, terima kasih. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Wah, luar biasa pertanyaannya, detail sekali. Jadi sesungguhnya ini luar biasa. Tadi siapa yang bertanya? Namanya tadi belum tahu. Murdiono, Romo. Dipanggilnya Jo. Itu luar biasa. Baik. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi saya langsung aja to the point ke caranya. Caranya ya. Karena saya yakin semuanya anak-anak mahasiswa di sini semuanya sudah tahu bagaimana melatih meditasi, tapi caranya yang terpenting. Caranya adalah usahakan biasakan diri untuk melakukan suatu pencatatan mental.
Nah, ini penting, ini alat bantu. Contoh, orang buta, ya, orang buta itu selalu kenapa pakai tongkat gitu loh. Ini penting. Dia berjalan segala sesuatu selalu pakai tongkat gitu. Nah, tongkat ini sebagai alat bantu untuk dia tahu, oh di depan ada lubang, oh di depan ada suatu benturan, tidak boleh, jadi mesti ke kiri atau mesti ke kanan gitu. Nah, tongkat ini adalah alat bantu, demikian juga dengan meditasi. Kalau ujuk-ujuk meditasi kita masuk ke meditasi, contoh, kita memperhatikan napas masuk, napas keluar lah. Maka kita tidak melakukan dengan alat bantu, kita hanya diam duduk, kita memperhatikan gini tanpa sebutan. Nah, ini juga masalah seperti memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka kita tidak melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Pada saat perut kita bergerak mengembung, terisi udara, kita hanya tahu, memperhatikan aja gitu. Lihat. Nah, ini adalah untuk kemajuannya sangat sulit. Karena kita belum terampil. Maka caranya adalah harus dengan alat bantu, yaitu melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Contoh, pada saat kita mau makan, sebelum makan kita harus mengambil piring dahulu, betul kan ya? Pada saat kita ingin mengambil piring, menyentuh piring, maka kita sebutkan dalam hati, ingin. Pada saat tangan kita bergerak mau menyentuh piring, maka kita juga ketahui gitu loh, bergeraknya kita ketahui, keinginan ingin sentuh. Pada saat menyentuh piring kita tahu sentuh. Lalu kita juga ambil sendok, sentuh. Nah, kita menuang nasi, apapun yang kita lakukan maka kita sebutkan, bukan kita komandokan, tapi kita sebutkan, kita ketahui, kita sadari dengan sebutan dalam hati. Ya, misalnya pada saat sudah terjadi kita mau lihat nih lauk pauk, kita ambil sendok, kita ingin ambil sentuh sendok lalu taruh gitu loh. Nah, pada saat menyendok, angkat, buka, sentuh, suap gitu loh. Tahu semua apapun yang kita lakukan prosesnya, maka kita lakukan dengan sebutan, lakukan dengan pencatatan mental. Inilah sangat membantu untuk kita menjadi terampil. Nah, kalau kita sudah biasa melakukan hal ini, maka secara naluri kita atau otomatis kita mengerti, kita tahu apapun yang kita bergerak itu kita tahu. Contoh, pada saat kita mau membuka pintu, tangan kita tahu mau membuka, sentuh, menekan, buka, tahu gitu. Nah, ini cara yang termudah untuk melakukan berlatih meditasi sehingga kita lama-kelamaan kita menjadi terampil menyadari awareness, karena sati sang pajanya tidak berpisah, tidak bisa satu-satu. Ini saudara kembar. Kalau sati muncul, maka sang pajanya muncul. Kalau sang pajanya muncul, baru dia bisa fokus hingga dia waspada sekali, perubahan-perubahan sekecil apapun dia tahu, maka konsentrasi saat ke saat baru bisa menusuk. Dengan demikian, maka kita menjadi terampil. Dan keterampilan ini semakin lama membuat kita menjadi tenang dan menjadi benar-benar kita piawai. Nah, ini cara yang termudah dan yang terbaik. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Demikian tadi ya, yang penting kalau intinya untuk Kak Murdiono gitu ya, intinya membiasakan diri untuk melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati gitu ya, dan rutin untuk berlatih juga begitu ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo Yongki atas penjelasannya. Dan demikian tadi pertanyaan dari Saudara Murdiono merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita pada malam hari ini Romo. Dan selanjutnya untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan kita, maka selanjutnya saya persilakan pada Romo Yongki untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Romo. Baik, ya, jadi closing statement dari saya untuk malam hari ini adalah
kita terus-menerus menjaga kesadaran kita terus-menerus kepada apa? Kepada jasmani kita melalui benar-benar diikuti dengan 4 hal tadi di depan, yaitu dengan usaha kokoh, kuat, stabil, dan konsisten membangkitkan sati dan sang pajanya, kesadaran dan kewaspadaan yang betul-betul memunculkan fokus hingga kita menjadi fokus, kita menjadi terampil, dan kita menjadi tenang, dan apapun yang terjadi maka kita bisa memahaminya dengan jelas. Ini yang terpenting. Sehingga kalau ini semua bisa kita lakukan, maka kita bisa menjaga jasmani kita melalui kesadaran benar-benar penuh dengan segala sesuatu yang terjadi. Artinya nafas masuk, nafas keluar kita tahu. Apapun yang terjadi pada jasmani kita, kita tahu. Dengan kita mengerti semua gerak-gerik jasmani kita, maka apapun yang terjadi, suka atau tidak suka, kita mengetahui. Maka berlanjut kepada perasaan kita. Perasaan kita selalu kita mengetahui perubahan-perubahan dari kesadaran. Kalau kita udah tahu dari kesadaran ini, sehingga memunculkan keterampilan kita jaga pikiran kita. Tidak bisa pikiran kita sekehendak sendiri, harus diikuti dengan kesadaran, benar-benar kita mengetahui segala yang terjadi pada bentuk-bentuk pikiran kita. Yang kita harus lakukan, ini yang boleh atau yang tidak boleh kita tahu. Demikian juga dengan semua pancakanda kita, batin kita dan jasmani kita, apapun yang terjadi, kita benar-benar memahaminya dengan jelas. Jadi kesimpulannya, senantiasa berlatih meditasi, jangan lepas dari berlatih kesadaran. Bila ini kita lakukan, maka seni bernapas dengan penuh kesadaran setiap saat terjadi pada kita. Maka otomatis kita tidak tidak menjadi bias gitu loh dengan segala sesuatu yang kita tidak sadari. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi yang berbahagia, demikian tadi sesi pemaparan materi, sesi meditasi, dan juga sesi diskusi dan tanya jawab sudah kita lalui bersama dengan pembimbing meditasi, yakni Romo Yongki. Maka selanjutnya, izinkan saya untuk menginformasikan terkait acara dan kebajikan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetya Nalanda. Nah, tentunya acara Nalanda Mindfulness Class ini juga akan dilaksanakan kembali ya, rutin dilaksanakan setiap Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya, di link yang sama bersama Romo Yongki. Jadi acaranya selalu dikemas secara online Zoom begitu ya. Kemudian selanjutnya pada Jumat 14 Maret mendatang kami juga akan melaksanakan acara Puja Bakti Uposatha di Cetya Nalanda. Dan pada kesempatan ini kami juga membuka kesempatan untuk berdana. Ada pelita, bunga, dan paket bundling ada lilin jeli dan juga bunga. Jadi kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin berdana, kami persilahkan, ataupun bagi yang ingin bergabung untuk mengikuti Puja Bakti Uposatha ini juga kami persilahkan untuk dapat hadir langsung ke Cetya Nalanda begitu. Kemudian pada tanggal 23 Maret di hari Minggu mendatang kami juga akan kembali melaksanakan acara talk show yang spektakuler dan inspiratif dengan tema agama Buddha dan kearifan lokal dengan menghadirkan 2 narasumber yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah Biku Santa Cito Thera dan Abi Sarano Johan. Acaranya dilaksanakan secara online Zoom dan live YouTube Nalanda Foundation dan free sertifikat bagi Bapak Ibu sahabat meditasi yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir begitu ya. Acaranya dilaksanakan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret mendatang di hari Minggu kami akan kembali melaksanakan Puja Bakti Pati Dana Cheng Beng bersama Biku Sangha. Di sini ada Biku Dhamakaro dan Biku Cita Silo di Cetya Nalanda. Nah, acara ini juga dilaksanakan secara live YouTube Nalanda Foundation
Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara ini langsung di Cetia Nalanda, juga kami persilahkan untuk hadir ke Cetia Nalanda, begitu ya. Baik, demikian informasi terkait acara dan kebajikan yang akan dilaksanakan di waktu mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan dapat menghubungi tim Nalanda Foundation yang Bapak Ibu sahabat meditasi kenal, begitu. Dan Bapak Ibu sahabat meditasi, demikian acara pada malam hari ini sudah kita ikuti dari awal hingga akhir, dan selanjutnya saya ingatkan kembali seperti Romo Yongki sampaikan bahwa untuk mendapatkan manfaat meditasi ini kita tidak bisa hanya berlatih sekali saja, contohnya misalkan di hari Jumat saja, tapi kita perlu konsisten untuk berlatih setiap hari untuk benar-benar mendapatkan manfaatnya supaya kita juga bisa lebih sadar ya untuk mempraktekannya, begitu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki yang malam hari ini sudah membimbing meditasi dan juga memberikan materi untuk kita pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan tutup acara pada malam hari ini dengan melakukan doa. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, saya persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bapak Ibu, mari kita bersimpul lutut dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa. Buddham Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri acara malam hari ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon izin kepada Romo Yongki. Dan bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berada di Zoom, silakan dapat mengaktifkan kameranya, berikan senyum terbaiknya, dan silakan dapat berpose juga ya. Saya akan hitung dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Romo Yongki, terima kasih Bapak Ibu sahabat Dhamma semuanya. Ya, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Saya Sukita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Romo Yongki, dan terima kasih juga kepada Rama Ramani, Bapak Ibu sahabat meditasi semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sukihontu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Tenang hati. Baik, doa saya selalu untuk semuanya, Ibu Bapak sekalian, dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dimanapun berada selalu selalu sejahtera selalu. Sadu, 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 sadu.